Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sore ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala, dan insyaallah kita akan membaca nasihat Ali bin Abi Thalib yang disampaikan kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullah. Kumail bin Ziyad An-Nakhai bercerita, akhadha Ali bin Abi Thalib bin biyadayya fa akhrajani nahiyatal jabanah falamma ashara ja'ala yatanaffas thumma qala. Ali bin Abi Thalib menarik kedua tanganku, lalu beliau mengajakku keluar ke arah sebuah sudut ruangan atau ke arah luar ruangan. Ketika kami sudah berada di tempat sahra, di luar, ja'ala yatanaffas, kemudian Ali menarik nafas, bernafas panjang. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Kumail ibn Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun, al-qulubu aw'iyatun, hati itu seperti bejana, fa khairuha aw'uha ihfadh anni ma aqulu lak. Hati yang terbaik adalah yang paling bisa, yang memiliki kekuatan daya tampung paling kuat. Ihfadh anni ma aqulu lak, karena itu tolong hafalkan apa yang akan aku sampaikan kepadamu. An-nasu thalatha, manusia itu ada 3. Fa'alimun rabbani, alim rabbani, wa muta'allimun ala sabili najatin, orang yang belajar di atas jalan keselamatan, wa hamajun ra'a, atba'u kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadi'u binuril ilmi, dan manusia rendahan, hamajun ra'a, ya, seperti para gembala kambing, atba'u kulli na'iqin, yang dia cuma mengikuti setiap suara yang berteriak, yamiluna ma'a kulli rihin, dia condong bersama dengan arah angin, lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiqin, dia tidak mendapatkan penerangan ilmu dan dia tidak bersandar kepada sandaran yang kuat. Di posisi ini beliau membagi manusia menjadi 3, antara orang yang menjadi sumber ilmu dan orang yang belajar ilmu, dan orang yang hidupnya gak gubris ilmu, sehingga dikatakan dia condong ke kanan dan ke kiri gak jelas. Lalu Ali bin Abi Thalib menyampaikan sebuah pesan, al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu yang menjagamu dan engkau yang menjaga ilmu. Sehingga di sini beliau radhiyallahu anhu mau melakukan perbandingan antara ilmu dengan harta. Ilmu dibandingkan dengan harta. Yang pertama, ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Di antara sisi kebaikannya adalah al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjaga hamba. Ilmu menjaga hamba. Sementara harta dijaga oleh hamba. Kemudian perbandingan berikutnya, al-ilmu yazku alal infaq wa fi riwayatin alal amal, ilmu akan semakin bertambah ketika diinfakkan. Artinya
ilmu ketika disampaikan akan semakin bertambah. Wa fi riwayatin 'alal amal. Dalam riwayat yang lain ilmu semakin bertambah ketika diamalkan. Wal malu tanqusuhun nafaqah. Sementara harta akan berkurang ketika diinfakkan. Kita tulis di sini yang ketiga. Ilmu bertambah ketika disampaikan, diberikan ke orang lain. Sedangkan harta berkurang secara fisik. Harta berkurang secara fisik ketika diberikan. Orang yang mengajar dia sedekah ilmu, dan dengan sedekah ilmu dia makin melekat, makin kuat. Karena yang mengajar umumnya dia belajar terlebih dahulu, sehingga dengan dia mengajar ilmu itu akan semakin bertahan dalam hatinya. Kemudian perbandingan yang keempat, al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu menjadi hakim, sedangkan harta itu yang dihukumi. Sehingga kita tahu bahasanya bagaimana harta ini statusnya boleh diambil atau tidak. Ilmu yang menjadi hakim. Ini milik siapa? Milik si A atau milik si B? Ilmu yang jadi hakim. Ada sengketa waris, harta ini haknya A ataukah haknya B? Ilmu yang jadi hakim. Sehingga di sini Ali mengatakan al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu sebagai hakim dan harta yang dihakimi. Ilmu adalah hakim. Hakim artinya yang menentukan, yang memutuskan. Berarti dia yang memutuskan. Maka karena dia yang memutuskan, derajatnya lebih tinggi. Sedangkan harta adalah yang dihakimi. Sehingga bagaimana pergerakan harta ini dikendalikan oleh ilmu. Baik. Lalu perbandingan berikutnya, yang kelima. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Mencintai ilmu termasuk di antara amal ibadah. Dinun yudanu biha. Termasuk di antara amal ibadah. Berbeda dengan mencari harta. Mencari harta bukan amal ibadah. Kita tulis di sini. Mencintai ilmu termasuk amal ibadah. Dinun yudanu bihi. Sedangkan mencintai harta ini bukan ibadah. Maka baik muslim maupun non-muslim, dia punya kecintaan terhadap harta, sehingga tidak ada nilai istimewa untuk mereka yang mencintai harta. Yang keenam, al-ilmu yaksibul alim at-ta'ah. Yaksibul alim at-ta'ah fi hayatihi wa jamil al-uhdutha ba'da wafatihi wa sani'atul mal tazulu bizawalihi. Kita tulis di sini. Ilmu akan mengantarkan seseorang untuk beramal. Di sini beliau mengatakan al-ilmu yaksibul alim at-ta'ata fi hayatihi. Ilmu akan mengantarkan seseorang untuk taat ketika hidupnya. Ilmu mendorong pemiliknya untuk taat saat hidup. Dan ternyata manfaatnya tidak hanya saat hidup saja. Wa jamilal uhdutsa ba'da wafatihi, dan setelah dia wafat akan ada kenangan yang indah. Ilmu akan mendorong pemiliknya untuk taat saat hidup dan mendapat kenangan indah
mendapat kenangan indah pasca wafat. Sehingga kita lihat orang-orang yang berilmu sejarahnya selalu dikenang oleh masyarakat. Pasca wafat ada kenangan indah bagi mereka. Berbeda dengan harta, harta terkadang mendorong pemiliknya untuk berbuat maksiat. Lalu kata beliau, wasani'atul mal tazulu bizawalihi. Dan orang yang mengupayakan harta, dia akan hilang bersama dengan hilangnya hartanya. Mata khuzanul amwal wahum ahya. Bahkan banyak orang yang mengumpulkan harta itu sudah mati. Mati namanya walaupun jasadnya masih hidup. Sehingga di sini yang nomor 7 atau mungkin sebagai perbanding di nomor 6, pejuang harta hilang kenangan pasca wafat. Bahkan terkadang, saat jasad masih hidup, ya, dia hilang kenangan. Inilah yang terjadi pada pejuang harta. Baik, selanjutnya yang ke-7. Wal ulama'u baquna ma baqiyad dahr. A'yanuhum mafqudah wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. Para ulama mereka tetap bertahan sepanjang sejarah, ma baqiyad dahr, sepanjang waktu. A'yanuhum mafqudah, mungkin fisik mereka bisa hilang dalam arti sudah meninggal, wa amthaluhum fil qulubi mawjudah, tapi kesan mereka, kenangan mereka dalam hati tetap ada dan bertahan. Ya. Ulama mati fisiknya, tapi hidup kenangannya. Sehingga ilmu mereka tetap dikenang, nasihat-nasihat mereka tetap dikenang. Demikianlah para ulama, walaupun fisiknya sudah tidak ada, tapi kenangan hidupnya ada dalam hati setiap hamba. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, ha inna hahuna ilman wa asyara biyadihi ila sadrihi. Lalu beliau mengatakan kepada Kumail, disinilah ilmu. Beliau berisyarat ke arah dadanya, disinilah tersimpan ilmu. Ilmu itu berada di dada. Lau asabta lahu hamlah bal asabtahu laqnan ghaira ma'munin alaihi yasta'milu aluhuddin lid-dunya yastadhiru bihujajillahi ala kitabihi wa ni'amihi ala ibadihi. Saat kau mendapatkan sebagian darinya, bahkan ketika kau mendapatkan bagian kecil, ya, ghairu ma'munin alaihi yasta'milu aluhu ad-din lid-dunya. Tapi enggak ada jaminan. Ya. Tidak ada jaminan keamanan di mana orang yang memiliki ilmu, ya, memanfaatkan agama untuk mencari dunia. Yastadhiru bihujajillahi ala kitabihi wa bini'amihi ala ibadihi. Sehingga itu justru akan membuat semakin besar tuntutan Allah kepadanya, karena dia sudah tahu isi dari kitab, dan disebabkan karena dia sudah mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Baik. Di sini kurang lebih nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Ziyad. Nah, kemudian kalau di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya, rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Lalu coba kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah. Sebelum nanti kita akan sambung di bagian akhir dari nasihat beliau. Faqassama Amirul Mukminin an-nasa taqsiman fi ghayatis sihhah
wa nihayatis sadad. Ali bin Abi Thalib membagi manusia dengan pembagian yang sangat tepat. Li'annal insana la yakhlu min ahadil aqsam. Karena manusia itu pasti masuk dalam salah satu bagian dari pembagian tadi. Allati dzakaraha ma'a kamalil aqli wa izahatil ilal. Sebagaimana yang beliau sebutkan. Di samping mereka memiliki akal yang sempurna, namun ada banyak sekali cacat yang melekat pada dirinya. Imma ayyakuna aliman. Manusia hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, orang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang sedang dalam proses belajar ilmu. Au mughfilan, atau orang yang enggak gubris dengan ilmu. Wa talabuhu laysa bi'alimin wala talibalahu. Dan orang yang sedang mencari ilmu, dia belum sampai pada tingkatan alim. Fal alim rabbani, seorang alim yang rabbani, kata beliau, huwallazi la ziyadata ala fadlihi li fadilin, adalah orang yang tidak ada lagi yang bisa mengungguli keutamaannya. Li fadilin, mengingat dia adalah orang yang memiliki keunggulan yang tinggi. Wala manzilata fawqa manzilatihi li mujtahidin. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kedudukannya bagi siapapun yang berusaha untuk berjuang mendapatkannya. Ini kedudukan yang paling tinggi. Tidak ada manusia yang berada di atas alim rabbani. Meskipun alim rabbani sendiri itu bertingkat. Alim rabbani yang tertinggi adalah para nabi. Wa qad dakhala fil wasfi lahu bi annahu rabbaniyun. Dan dalam konteks ini telah disebutkan sifat yang melekat pada dirinya, yaitu rabbani. Wasafahu bis sifatil lati yaqtadiha al-ilm li ahlihi wa yamna'u wasfuhu bima khalafaha. Dengan sifat ini, maka dia akan melakukan sesuai dengan konsekuensi seorang pemilik ilmu dan terhalangi untuk melakukan penyimpangannya. Sehingga kalau disebut sebagai alim rabbani, berarti dia adalah orang alim yang telah berhasil menguasai ilmu dan mengamalkan ilmunya serta mengajarkan kepada masyarakat sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Sehingga alim rabbani ini tidak akan melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan sifat rabbaninya, karena dia sudah menjadi alim rabbani. Fa'ammal muta'allim ala sabilin najah. Adapun orang yang belajar ilmu ala sabilin najah, di jalan keselamatan. Fahuwa alladhi yata'allamu ma yanfa'u. Itulah orang yang belajar apa yang bermanfaat bagi hidupnya. Dan dia punya tujuan dengan belajar untuk mendapatkan keselamatan. Minat tafrid fi tadyi'il furud. Sehingga dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan meremehkan kewajiban al-wajibah alai yang menjadi tugasnya, warraghbah binafsihi an ihmaliha, dan dia memotivasi dirinya jangan sampai meremehkan kewajiban tersebut, wa itrahiha wal unfah an mujanasatil bahaim, dan dia berusaha dan memotivasi dirinya untuk tidak meremehkan ilmu dan membuang ilmu, atau meremehkan kewajiban dan membuang kewajiban, serta dia tidak akan ingin mujanasah al-bahaim. Dia tidak akan bersedia untuk disamakan sebagaimana orang-orang bodoh yang di sini diungkapkan seperti al-bahaim, seperti binatang. Jadi dia akan berusaha untuk menghindari jangan sampai dia seperti orang-orang yang bodoh. Itulah al-muta'allim yang berada di sabilin najah. Wa ammal qismu tsalits, adapun jenis yang ketiga. Fahumul muhmilun. Mereka adalah orang yang menyanyiakan dirinya. Ar-raduna bimanzilatid dani'ah. Yang ridha dengan kedudukan yang rendah. Wal halatil khasisah,
dan kondisi yang paling hina. Allati hiya fil hadid al-asqat al-hubut al-asfal, yaitu orang yang sedang mengalami turun grafiknya, orang yang melakukan tindakan kontraproduktif. Allati la manzilata ba'daha fil jahli, di mana tidak ada kedudukan bodoh yang lebih rendah dibandingkan dirinya, wala dunaha fis suqut, dan tidak ada orang yang lebih rendah ketika turun derajatnya. Sehingga dia enggak gubris dengan ilmu, digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang paling rendah dalam hidup. Atba'u kulli na'iqin, kata Ali, dia mengikuti kulli na'iq. Na'iq bermakna sahin. Dia mengikuti setiap orang yang teriak. Sahin bihim, yang mengajak mereka. Wada'ahu, mengajak mereka. Tadba'uhu sawa'an da'au ila hudan. Mereka ikut-ikutan orang yang mengajak tadi. Baik ajakan itu ke arah hidayah atau ke arah kesesatan. Fa innahum la ilma lahum billadhi yad'una ilai. Dia tidak punya ilmu berkaitan dengan ajakan yang diberikan oleh orang-orang itu. Ahakkun huwa am batil, apakah itu kebenaran ataukah kebatilan? Fahum mustajibuna li da'watihi, semuanya dia ikuti. Mungkin kalau konteks zaman sekarang, ada sebagian orang yang punya kecenderungan senang dengan yang viral. Pokoknya apapun yang viral diikuti. Itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib, atba'u kulli na'iqin. Dia hanya mengikuti setiap orang yang teriak, yang ngajak dia. Yamiluna ma'a kulli rihin, yang dia condong bersama dengan arah angin. Syabbaha uqulahum ad-dha'ifah bil ghusni ad-dha'if. Ali menyamakan akal mereka yang lemah sebagaimana layaknya ranting yang lemah. Wa syabbahal ahwiyah wal ara' birriyah. Dan Ali menyamakan pemikiran itu sebagaimana layaknya angin. Sehingga ada arus pemikiran berhembus ke kanan, dia goyang ke kanan. Arus pemikiran berhembus ke kiri, dia goyang ke kiri. Pemikiran dia hanya mengikuti arus pemikiran orang lain. Wal ghusnu yamilu ma'a kulli rih haitsu malat. Dan namanya ranting, dia akan condong sesuai dengan arah angin. Lalu kata Ali, lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalji'u ila ruknin wathiq. Dia tidak mendapatkan cahaya ilmu dan tidak punya pegangan yang kuat. Beliau menjelaskan sebab yang membuat mereka kondisinya seperti itu, sehingga condong ke kanan dan ke kiri. Wa huwa annahu lam yahsul lahu minal ilmi nurun, di mana mereka tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan cahaya dari ilmu, yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil, yang bisa dia gunakan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada utusannya. Niscaya dia akan memberikan kepada kalian rahmatnya 2 kali. Dan Allah akan berikan kepada kalian cahaya yang menjadi penerang bagi kalian untuk berjalan. Fa idza adimal qalbu hadzan nur, ketika cahaya ini tidak ada dalam hati, sara bimanzilatil hayran, maka orang itu akan kebingungan. Alladzi la yadri aina yadhhab, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Sehingga dengan kebingungannya dan kebodohannya, bitariqi maqsudihi, dia tidak tahu jalur yang menjadi tujuannya, ya ummu kullu sautin yasma'u, maka setiap suara
yang dia dengar akan menjadi imam baginya. Dia hanya akan ngikuti setiap suara yang dia dengar, karena nggak punya pegangan. Nah, sehingga digambarkan oleh Ali, orang dalam kegelapan, nggak punya cahaya. Satu. Yang kedua, nggak punya pegangan, kosong. Dia tidak punya sandaran apapun, nggak punya pegangan. Ada suara teriak ke kanan, dia arah ke kanan. Ada suara teriak ke kiri, dia ke kiri. Itulah orang yang bodoh, yang dia tidak mendapatkan cahaya ilmu. Lalu Ali bin Abi Thalib memberikan perbandingan ilmu dengan harta. Tadi sempat kita tuliskan, dan di sini diberi penjelasan oleh Syekh Ahmad Farid. Pernyataan beliau, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sedangkan engkau akan menjaga harta. Maksudnya adalah bahwasanya ilmu menjaga pemiliknya dari mawaridil halakah, dari sumber-sumber kebinasaan. Sementara pemilik harta yahrusu ma'lahu, dia akan menjaga hartanya. Dengan apa? Saat dia punya harta satu, dia harus sediakan tempat untuk menjaga harta ini. Pertama kali ketika orang punya mobil satu, dia harus sediakan garasi untuk mobilnya. Begitu dia punya mobil dua, dia harus sediakan 2 garasi, dan seterusnya. Al-ilmu yazku alal infak. Ilmu bertambah ketika diinfakkan, sedangkan harta berkurang ketika diinfakkan. Ilmu ketika diberikan oleh seseorang kepada masyarakat, wa anfaqa minhu, dan disedekahkan, maka akan semakin kuat, ya nabi'uhu, akan semakin kuat sumbernya. Fasdada kathratan wa quwwatan, maka akan semakin bertambah banyak dan semakin kuat. Wa dhuhuran, dan semakin muncul di permukaan. Fayaktasibu bi ta'limihi hifdzu ma ilmuhu yasullahu bihi ilmun ma lam yakun indahu. Sehingga dengan dia mengajarkan ilmu, maka akan menambah hafalan dia terhadap ilmunya. Fayaktasibu bi ta'limihi hifdzu ma alamahu. Dengan dia mengajarkan akan semakin menguatkan hafalan, dan akan semakin menambah ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Fali zakatil ilmi tariqatan. Ada 2 cara ketika orang mau zakat ilmu. Yang pertama adalah mengajarkannya, dan yang kedua mengamalkannya. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, kunna nasta'inu ala hifdzil ilmi. Kami menggunakan cara untuk menghafal ilmu bil amali bihi, dengan cara mengamalkannya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, yahtiful ilmu bil amal. Ilmu membisikkan orang untuk diamalkan. Fa in ajabahu, apabila dia penuhi ajakan itu, maka ilmu akan bertahan. Wa illartahal, dan jika tidak, maka ilmu itu akan pergi. Dan demikianlah realita ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Saat ilmu itu diamalkan, akan semakin kuat, menetap dalam hatinya. Tapi kalau ilmu itu dilupakan, maka akan hilang dari ingatan seseorang. Wa qad awrada al-allamah Ibnu Qayyim fi kitabih al-Qayyim Miftah Daris Sa'adah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah menyebutkan 40 wajhan, 40 sisi keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Kita sebutkan sebagian di antaranya mukhtasaran secara ringkas. Baik, sekarang kita lihat bagaimana perbandingan ilmu dan harta dari keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Yang pertama, ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta warisan para raja dan orang kaya. Yang kedua, ilmu itu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta dia harus menjaga hartanya. Yang ketiga,
ilmu tudhibul nafaqat, al-malu tudhibuhun nafaqat, wal ilmu yasku 'ala nafaqah. Ilmu ketika diinfakkan akan semakin bertambah, sedangkan harta ketika diinfakkan akan berkurang. Selanjutnya, sahibul mal, pemilik harta, idza mata, apabila dia mati, faraqa malahu, maka dia akan tinggalkan hartanya. Wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrahu, sedangkan ilmu akan masuk ke kuburan bersama dengan pemiliknya. Ilmu itu hakim terhadap harta, ilmu yang mengendalikan harta. Sedangkan harta la yahkumu 'alal ilmi, tidak bisa mengendalikan ilmu. Tentu saja ini berlaku bagi mereka yang komitmen dengan ilmunya. Meskipun terkadang ada orang yang sebagaimana yang pernah terjadi di kalangan Bani Israel. Dia punya ilmu tapi dikendalikan oleh harta. Akhirnya dia membuang ilmunya dan menyampaikan fatwa tidak sesuai dengan apa yang telah dia ilmui. Al-ilmu yahtaju ilaihil muluk faman dunahum. Ilmu dibutuhkan oleh para raja dan orang-orang yang berada di bawah mereka. Wa sahibul mal yahtaju ilaihi ahlul adam wal faqah. Sedangkan pemilik harta itu dibutuhkan oleh orang yang miskin dan orang yang fakir. Ahlul faqah, orang yang enggak punya. Selanjutnya, makanya para ulama terkadang diundang ke kerajaan untuk menyampaikan ilmunya. Tapi orang yang kaya, dia enggak mungkin diundang ke kerajaan. Ngapain orang kaya ke kerajaan? Karena kerajaan sudah punya kekayaan melebihi dari kekayaannya. Al-malu yahsulu lil mu'min wal kafir wal barri wal fajir. Harta bisa dimiliki oleh mukmin maupun kafir, orang baik maupun orang jahat. Wal ilmun nafi', sedangkan ilmu yang bermanfaat tidak akan didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Selanjutnya, an-nafsu tazku bi jam'il ilmi wa tashrufu bitahsilihi. Jiwa itu akan semakin bertambah, akan semakin suci dengan mengumpulkan ilmu, semakin mulia dengan mencari ilmu. Jiwa seorang hamba akan semakin mulia dengan mencari ilmu. Sedangkan harta la yuzakkiha wa la yukmiluha. Harta tidak bisa menyucikan jiwa dan tidak bisa menyempurnakan jiwa. Bahkan terkadang jiwa itu semakin berkurang, ya, kemudian terkadang menjadi bakhil, wa tabkhul, disebabkan karena dia mengumpulkan harta dan memiliki hasrat yang kuat terhadap harta. Fahirsuha 'alal ilmi ainu kamaliha. Sehingga semangat jiwa untuk mengumpulkan ilmu itu bukti kesempurnaan jiwa. Wahirsuha 'alal mal ainu naqsiha. Sedangkan semangat jiwa untuk mengumpulkan harta itu bukti kekurangan jiwanya. Selanjutnya, harta mengajak seseorang untuk bertindak jahat, sombong, khuyala. Sedangkan ilmu mengantarkan seseorang untuk tawadhu, wal qiyam bihaqqil ubudiyah, dan berusaha mewujudkan kewajiban sebagai hamba, hakul ubudiyah. Mencintai ilmu dan berusaha untuk mencarinya, aslu kulli ta'atin, itu adalah asas setiap ketaatan. Sedangkan mencari harta, mencintai harta dan mencari harta, aslu kullu sayyi'atin, adalah asas dari setiap keburukan. Ma ata'allaha ahadun qat illa bil ilmi. Perbedaan berikutnya, tidak ada ketaatan apapun yang dilakukan oleh seseorang kecuali dengan ilmu. Wa amatu man ya'sihi innama ya'sihi bil mal. Dan umumnya orang yang durhaka kepada Allah, dia durhaka karena harta.
al-malu yumdahu sahibuhu bitahlihi anhu wa ikhrajihi. Harta pemiliknya akan dipuji ketika dia mengeluarkannya. Wal ilmu, kalau di sini dikatakan pemiliknya akan dipuji ketika dia melepaskannya. Sehingga kalau ada ungkapan orang ini zuhud terhadap harta, itu terpuji. Kebalikannya ilmu. Wal ilmu yumdahu bitahlihi bihi wattisafihi bihi. Sedangkan ilmu itu dipuji ketika orang berusaha untuk menghiasi dirinya dengan ilmu dan mensifati dirinya dengan ilmu. Sehingga disebut orang berilmu itu mulia. Tapi kalau disebut orang rakus harta itu tidak mulia. Bahkan sebaliknya, ketika orang disebut dia orang yang zuhud terhadap harta, itu mulia. Tapi kalau manusia disebut zuhud terhadap ilmu, itu tercela. Al-ghaniyyu bimalihi la budda an yufariqahu ghinahu wa yata'adzabu wa yata'allam bimufaraqatihi. Orang yang kaya, dia akan meninggalkan kekayaannya. Dan saat dia kehilangan kekayaan, dia sedih dan dia merasakan sakit. Bimufaraqatihi, saat dia kehilangan kekayaannya. Wal ghina bi ilmihi, sedangkan orang yang kaya dengan harta, la yazulu ghinahu, kekayaannya tidak akan hilang. Wala yata'adzabu sahibuhu wala yata'allam, dan orang yang tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan sedih. Baik. Sehingga yang kaya harta, saat hartanya hilang, saat dia berpisah dengan hartanya, dia sedih. Tapi orang yang kaya ilmu, dia tidak mengalami fase seperti itu. Faladzatul ghina bil mali ladzatun zailah. Sehingga kelezatan kekayaan harta itu adalah kelezatan yang akan hilang. Munqati'ah yaqubuhal alam, yang akan terputus dan diiringi dengan rasa sakit. Waladzatul ghina bil ilmi, sedangkan kelezatan kaya akan ilmu, ladzatun daimah, kelezatan yang sifatnya abadi, mustamirrah, terus menerus, la yalhaquha alamun, dan orangnya tidak mengalami sakit. Baik. Dan tentu saja semua sifat yang disebutkan dalam keterangan Ibnu Qayyim ini berlaku bagi mereka yang memiliki ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, perkataan Ali bin Abi Thalib, mahabbatul ilmi awil alim dinun yudanu biha. Mencintai ilmu atau mencintai ulama adalah ibadah. Li'annal ilma mirathul anbiya, karena ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Demikian pula bahwasanya mencintai ilmu tahmilu ala ta'allumihi wattiba'ihi, wa dzalika dinun yudanu bihi. Orang yang mencintai ilmu akan mengantarkan dirinya untuk berusaha mempelajarinya dan mengikuti isi ilmu. Dan itu merupakan amalan ibadah. Selanjutnya, perkataan Ali, ilmu akan mengantarkan orang yang berilmu untuk taat ketika dia masih hidup dan mendapatkan kenangan yang indah setelah dia wafat. Maksudnya yaj'aluhu muta'an, ilmu akan mengantarkan dia untuk jadi orang yang taat. Li'annal hajata ilal ilmi, karena kebutuhan terhadap ilmu mencakup semua manusia, baik raja maupun orang yang derajatnya di bawah raja. Semua manusia butuh untuk taat kepada orang yang berilmu.
Fa innahu ya'muru bi ta'atillah, karena orang yang berilmu itu memerintahkan orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa yajibu 'alal khalqi ta'atuhu, sehingga wajib bagi makhluk untuk mentaatinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah Allah dan Rasulnya. Sebentar. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Wa fussira ulil amri, dan ditafsirkan untuk makna ulil amri di sini adalah ulama. Ya, kita tuliskan di sini. Makna ulil amri yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 59. Di surat An-Nisa ayat 59. Ulil amri di situ ada dua makna. Yang pertama adalah ulil amri dalam urusan agama. Maknanya adalah ulama. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri dalam urusan agama adalah ulama. Yang kedua, ulil amri dalam urusan dunia. Maknanya adalah umara, pemerintah. Maka perintah untuk taat kepada ulil amri mencakup dua hal ini. Kalau dalam urusan agama, taatilah ulamamu. Kalau dalam urusan dunia, taatilah pemerintah yang sah yang ada di masing-masing tempatmu. Selanjutnya, fa idza matal alim ahyahu Allahu dzikrahu. Ketika ulama itu mati, maka pujian untuknya Allah hidupkan. Wa nasyara lahu fil alamin ahsanat tsana. Allah berikan pujian yang baik di tengah alam, sehingga semua orang memujinya, mengingat ajaran-ajarannya dan seterusnya. Fal alim ba'da wafatihi mayyitun wa huwa hayyun bainan nas. Orang yang berilmu setelah dia mati, jasadnya mati, tapi dia hidup di tengah masyarakat. Wal jahil fi hayatihi, sedangkan orang yang bodoh ketika dia hidup jasadnya, wa huwa mayyitun bainan nas, tapi dia mati di tengah masyarakat. Sehingga orang yang dia bisa melihat keadaan a'immatul Islam, para imam kaum muslimin, seperti imam hadis, imam fikih, kaifahum tahtat turab, jasad mereka sekarang berada di bawah tanah. Wahum fil alamina ka'annahum ahya, sementara di jagat raya ini mereka seperti orang yang hidup. Lam yafkudu minhum illa sawwarahum wa illa fadzikruhum wa hadithuhum wa tsana'u alaihim ghairu munqati. Sehingga masyarakat ketika merasa kehilangan mereka, mereka mengenang ulama itu. Mereka menyebut para ulama dan banyak memuji para ulama, sehingga pujiannya tidak pernah putus. Wa hadhiyal hayatu haqqa, dan itulah kehidupan yang sejatinya. Sejarah ulama diabadikan oleh Allah, walaupun mereka sudah meninggal dalam waktu yang lama. Maka Anda bisa lihat banyak sekali nama ulama yang dikenang, sementara nama raja hilang. Padahal dulu saat mereka hidup dalam waktu yang sama, dan dulu sama-sama terkenal. Ulama terkenal, raja terkenal. Begitu ulama ini meninggal, rajanya meninggal,
nama ulama diabadikan dan nama sang raja dihilangkan. Kemudian perkataan Ali bin Abi Thalib, wasani'atul mal tazulu bizawalihi. Orang yang mencari harta maka akan hilang bersama dengan hilangnya harta. Maksudnya adalah kullu sani'atin lirrajul min ajli malihi min ikramin wa mahabbatin wa khidmatin fa innama hiya limura'ati malihi fa idza zala maluhu zalat tilkas sana'i. Semua orang yang berupaya untuk mencari kesenangan orang lain, keridhaan orang lain disebabkan karena hartanya. Jadi misalnya orang nyari perhatian dari si A karena si A ini kaya, sehingga dia berusaha untuk memuliakan si A, menghormati si A, melayani si A. Kenapa dia melakukan itu? Limura'ati malihi, karena memperhatikan hartanya. Begitu hartanya hilang, semua tindakan tadi hilang. Hatta rubama la yaslamu alaihi man kana yada'abu fi khidmatihi. Bahkan terkadang orang yang sudah terbiasa melayani dia juga ikut pergi. Ya, contoh sederhana ya. Saat si A ini berkuasa, dia jadi misalnya salah satu pemegang pemerintahan tertinggi. Wow, Masya Allah, semua orang ingin dekat dengan dia. Begitu dia sudah selesai masa jabatannya, semua orang menghindar darinya. Sehingga dia mau teriak ke kanan, teriak ke kiri, gak ada yang peduli. Karena dia sudah tidak punya jabatan. Kama qala ba'dul Arab, sebagaimana sebagian orang Arab mengatakan, wa kana banu ammai yaquluna marhaban falamma ra'auni mu'siran mata murhabu. Ya. Para sepupuku mereka menyambutku dengan mengatakan marhaba, tapi saat mereka melihatku dalam kondisi bangkrut, mata murhabu, aku mati. Kemudian orang itu mati dalam keadaan murhabu, ya, dilepas dengan sukacita. Sehingga saat orang itu kaya disambut, begitu dia mati miskin dilepas dengan sukacita. Tsumma bayyana ba'da dzalika sifat ulama isu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan sifat ulama yang buruk. A'adzanallahu minhum, semoga Allah melindungi kita dari keburukan mereka, wa min ahwalihim, dan dari keadaan mereka. Fal turaji fi miftahi daris sa'adah, nas'alullah al-husna wa ziyadah. Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap, silakan dibuka kitab Miftah Daris Sa'adah. Kita mohon kepada Allah surga dan tambahannya. Baik. Jadi sampai di sini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid berkaitan dengan penjelasan atau nasihat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad. Jadi di bagian akhir dari nasihat Ali itu beliau menyebutkan tentang kriteria ulama usu yang dia hidupnya penuh dengan syubhat. Ya. Jadi di sini ada manusia yang ilmunya itu justru digunakan untuk mencari dunia. Akhirnya pemahaman dia terhadap agama justru semakin memperkuat hujjah Allah untuk menyudutkannya kelak di hari kiamat. Ya. Dia kan sudah tahu ilmunya, kenapa malah seperti ini? Tayyib. Dan di sini disebutkan yang qadihu syak fi qalbihi bi awwali aridin min subhatin la dha wa la dhak. Keraguan muncul dalam hatinya setiap kali pertama kali dia mendapatkan syubhat, sehingga dia tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Au manhuman lidzati
salasul qiyad lisyahawat, atau dia menjadi tawanan kelezatan disebabkan karena dia tunduk terhadap syahwat. Ya. Maka sebagian ulama usuk mereka kondisinya seperti itu. Karena yang dicari adalah mencari harta dari ilmu, mencari dunia dari ilmu. Akhirnya terkumpul dalam hatinya berbagai macam syubhat dalam rangka untuk menuruti syahwatnya dalam mencari harta. Dan itulah bahayanya ulama usuk. Wallahu alam. Baik, untuk selanjutnya penulis akan beralih kepada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Karena di sini penulis menyebutkan masih banyak beberapa hadis yang lain. Taib. Dan memang tahap awal saat kita belajar agama disebutkan banyak sekali motivasi tentang keutamaan ilmu. Sampai kadang kita bosan sendiri. Kok nggak selesai-selesai penjelasan tentang motivasi belajar ilmu. Saking banyaknya. Agar motivasi itu semakin melekat. Ya, mudah-mudahan Anda juga tidak bosan. InsyaAllah nanti kita akan baca lagi beberapa hadis dan dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan atas ilmunya Ustadz. Izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walakum bimithlin. Seringkali kami berusaha bersemangat mencari ilmu, namun masih lemah dalam menjaga amal. Bagaimana cara menata niat dan membersihkan hati sejak awal agar ilmu yang kami pelajari benar-benar merasuk jiwa dan menghadirkan rasa takut kepada Allah? Bagi Anda yang sudah punya kegiatan belajar secara rutin dan punya keinginan untuk terus belajar, senang dengan majelis ilmu. Karena ada sebagian orang yang terkadang dengan majelis ilmu itu sudah alergi duluan. Nah, kita punya tahapan sebagai berikut. Allah berikan hidayah bagi hamba. Lalu hidayah itu membuahkan keinginan dia untuk belajar. Ada semangat belajar. Dari semangat belajar ini akan mengarahkan seseorang untuk beramal. Nah, yang perlu dipahami, beramal itu ada dua. Amalan itu ada dua. Ada amalan yang bentuknya adalah ibadah ritual. Ibadah ritual itu apa, Pak? Ya, seperti sholat, kemudian puasa, lalu membaca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Ini ibadah ritual. Baik. Kemudian di sana ada amalan yang bentuknya berbeda dengan yang pertama, yaitu taat kepada aturan. Taat kepada aturan bentuknya contohnya misalnya taat berkaitan dengan masalah halal haram. Kemudian berkaitan dengan masalah adab, menjaga adab, dan seterusnya. Itulah ibadah yang bentuknya taat aturan. Nah, jika pengaruh ilmu itu mungkin gak begitu kelihatan di yang pertama. Setelah ngaji,
Sholat 5 waktunya, alhamdulillah, yang laki-laki misalnya rajin ke masjid. Kemudian sholat rawatibnya dijaga, walaupun kadang telat-telat. Tapi dari sisi penambahannya gak begitu signifikan, gak banyak juga. Masih banyak orang-orang awam yang mereka rajin puasa, mereka rajin sholat. Cuman ada yang berbeda. Dia lebih bisa menyesuaikan dengan aturan. Sehingga dia tahu riba itu haram. Akhirnya dia tinggalkan riba. Sementara orang awam yang rajin ibadah itu dengan riba biasa saja. Mereka gak kenal mana riba, mana bukan riba. Setelah dia ngaji, dia tahu pekerjaan seperti ini tidak boleh. Dia berusaha untuk menghindari. Setelah dia ngaji, dia tahu tentang aurat, sehingga dia berlatih untuk berpakaian yang syar'i. Dan seterusnya. Maka mohon Anda pahami, semangat untuk itu adalah ibadah. Maka saat Anda sudah belajar agama, lalu muncul semangat untuk menyesuaikan diri dengan aturan. Dia menata dirinya ketika makan, adab makan bagaimana, adab tidur bagaimana, adab ketika di toilet bagaimana. Yang sebelumnya mungkin dia nggak gubris dengan adab-adab itu. Mungkin masih banyak orang yang ketika masuk toilet bludas-bludus, mau kaki kanan, kaki kiri, nggak peduli. Orang ketika pakai baju, dia asal pakai, nggak peduli mana kanan dulu, mana kiri dulu, dia nggak peduli. Orang ketika makan, dia nggak peduli mau berdiri, mau lari, mau sambil tiduran, mau pakai kanan kiri, nggak peduli. Dan banyak orang yang kadang minum pakai tangan kiri. Ya. Padahal dia sudah belajar agama. Maka taat kepada aturan ini lebih berat. Karena itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kemudian kita berusaha untuk mengoreksi diri kita berkaitan dengan aturan agama. Selama Anda tidak tidur, berarti berapa jam? Anggaplah kalau tidur 8 jam, berarti selama 16 jam atau 14 jam atau sekian belas jam. Ada nggak di antara aktivitas kita sekian belas jam tadi melanggar aturan Allah? Oh ternyata di sini saya salah, di sini saya salah, di sini saya salah. Dulu ketika orang belum ngaji, pergaulan dia dengan lawan jenis biasa saja, salaman, plak-plek, salaman. Ya. Dia misalnya boncengan dengan lawan jenis, nggak ada beban salah, nggak ada beban dosa. Terbuka auratnya biasa saja. Begitu ngaji beda. Nah, beda itulah amalan karena pengaruh ilmu. Walhamdulillah. Oleh karena itu, tolong dirawat terus ya. Semangat untuk belajar agar nanti semangat untuk beramal ini makin besar. Banyak hal yang kita tidak tahu, semoga dengan semakin banyak yang kita tahu, membuat kita akan semakin semangat untuk beramal. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kajian Ustadz tentang akhir hidup manusia dinilai di akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka akan baik semuanya. Itu bagaimana maksudnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Bahwasanya manusia dinilai dari ujung akhirnya ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa innamal a'malu bil khawatim, bahwa keberhasilan amal itu ditentukan oleh ujungnya. Coba kita lihat di sini. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bercerita tentang perjalanan hidup manusia. Saat manusia itu hidup, ada banyak sekali rintangan kehidupan yang akan dihadapi. Lalu kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, innal abda la ya'malu fima bainan nas, wa qala Ibnu Abdul Baqi fima yabdu linnas. Seorang hamba dia beramal di tengah masyarakat bi'amali ahlil jannah, dengan amalan penduduk surga, wa innahu lamin ahlin nar,
Padahal sejatinya dia ini penduduk neraka. Sehingga sepanjang hidupnya dia seperti orang baik. Di masyarakat dikenal sebagai orang baik. Padahal sebenarnya dia ini orang jahat. Tapi dia menyembunyikan kejahatan itu. Ditampakkan oleh Allah kejahatan itu di akhir hayatnya. Wa innal abda la ya'malu fima bainan nas bi'amali ahlin nar. Sebaliknya ada orang yang tampak di permukaan seperti orang jahat. Dia melakukan aktivitas penduduk neraka. Wa innahu lamin ahlil jannah. Padahal dia adalah penduduk surga. Dia punya karakter baik yang tersimpan dalam hatinya, yang mungkin belum nampak di tengah masyarakat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup orang ini dengan kebaikan, sehingga dia menjadi ahlul jannah. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan oleh ujungnya. Maksudnya gimana, Pak? Saat perjalanan hidup manusia, dia mungkin pernah berbuat baik, pernah ibadah, pernah A, pernah B. Sudah? Tapi ternyata hatinya mulai bengkok. Dia ngikuti syubhat, dia ngikuti nuruti hawa nafsu, ngikuti syahwat. Akhirnya makin kesasar, sampai mati di posisi su'ul khatimah. Pertanyaannya, kira-kira nilai orang ini, orang soleh ataukah orang jahat? Orang jahat, Pak. Kenapa dia mati su'ul khatimah? Karena dia mati su'ul khatimah. Dah? Karena itulah penghujung ini yang menentukan. Sebaliknya, ketika ada orang yang kelihatannya dia baik atau kelihatannya dia jahat, mungkin dia preman, badannya penuh dengan tato, pergaulannya nggak karuan, lalu dia dapat hidayah. Sebelum dia wafat, dia tobat. Kemudian dia jadi orang yang taat. Setelah itu dia mati dalam keadaan meninggalkan maksiat dan menjadi orang yang taat. Maka orang ini mendapatkan husnul khatimah. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan amal itu ditentukan oleh ujungnya. Maka ketika di dunia, yang menentukan prestasi seorang hamba adalah ujung dari kehidupannya. Sebaliknya ketika di akhirat, yang menentukan prestasi seorang hamba adalah awal dari hisab yang dia hadapi. Awal dari hisab ketika di akhirat. Makanya kalau sholat orang itu baik, seluruh amal dianggap baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salat. Wa innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu, kata Nabi SAW, dilihat dari ujungnya. Maka perjuangkanlah untuk jadi orang baik sampai di ujung. Biarlah masa silam jadi kenangan buruk yang hilang. Dan berikutnya kita menatap masa depan untuk menggapai husnul khatimah sebelum kita menghadap Sang Pencipta alam. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan memberkahi ilmu yang telah disampaikan. Amin. Walakum bimithlin. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang paling penting untuk dipegang oleh muslimah agar selamat dari fitnah dunia, khususnya ketika berada di fase menuntut ilmu dan membangun kehidupan? Tugas seorang muslimah sebagai hamba Allah tentu berbeda dengan lelaki ketika dia ingin menjadi seorang hamba yang baik. Allah Maha Adil, maka wanita dan lelaki itu berbeda. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Lelaki tidak sama dengan wanita. Nah, di antara sisi perbedaannya adalah keterbatasan yang ada pada wanita. Sehingga wanita ini tidak bisa punya ruang gerak yang lebih leluasa dibandingkan umumnya lelaki. Maka prestasi wanita untuk bisa menjadi manusia yang baik
diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan yang lebih banyak dan dominan berada di rumah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu menjaga salat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Dan dia menjaga puasa Ramadan. Sehingga saat puasa Ramadan gak ada yang bolong. Kalau haid, segera dia qadha sebelum masuk Ramadan berikutnya. Wa ahsanat farjaha. Dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha. Dan dia mentaati suaminya. Kata Nabi SAW, qila laha. Maka akan disampaikan kepada wanita ini. Udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Silahkan ibu masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ibu inginkan. Masya Allah. Ingin pintu surga salat, bisa. Ingin masuk surga melalui pintu puasa, bisa. Ingin masuk surga melalui pintu A, pintu B, silahkan. Dan surga ada 8 pintu. Ini menunjukkan bahasanya seorang wanita muslimah yang salihah, dia bisa menjadi wanita yang berhasil dengan modal ibadah yang sifatnya pribadi. Beda dengan lelaki. Kalau lelaki dituntut untuk berjamaah, jumatan, jihad, berkarya di luar, kerja. Kalau perempuan tidak, lebih banyak di dalam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi para wanita, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan tabarruj sebagaimana tabarrujnya manusia jahiliyah di masa silam. Di poin inilah seorang wanita bisa berusaha untuk menjaga dirinya, terutama berkaitan dengan masalah kehormatannya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Waspadalah terhadap dunia dan wanita karena fitnah pertama yang dialami oleh Bani Israel disebabkan mereka gagal dalam membimbing wanita. Karena mereka membiarkan wanita ini tidak karuan. Sehingga gimana Pak? Tabarruj dibiarkan, aneka perbuatan melanggar dibiarkan. Yang itu berawal dari wanita. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ilmunya Ustadz. Mohon izin bertanya, apakah termasuk dalam kategori zakat atau infak ilmu jika kita dalam membagikannya kita minta gaji? Kita minta apa? Gaji. Nah. Iya. Apakah termasuk kategori infak dan sedekah ilmu? Saat kita mengajarkannya, kita minta gaji. Yang perlu dilihat di sini adalah kira-kira gaji ini kesepadanannya dengan apa? Dengan layanan fisik ataukah karena ilmu? Jadi misalnya gini, saya punya ilmu tentang cara sholat yang benar. Kalau Anda tahu ilmu ini, Anda akan bisa khusyuk ketika sholat Anda akan diterima. Udah? Orang kedua bilang, saya punya ilmu tentang bagaimana cara bayar zakat yang benar. Kalau Anda tahu ilmu ini, Anda akan bisa bayar zakat dengan sah. Orang ketiga bilang, saya tahu ilmu bagaimana cara umroh yang benar. Kalau Anda tahu ilmu ini, Anda bisa umroh dengan sah. Baik, dari 3 orang ini, mana yang ilmunya paling mahal? Wah, karena sholat ini paling utama, harganya paling mahal. Siapa yang mau belajar paket sholat, harganya sekian. Yang mau belajar paket zakat, harganya sekian. Apakah seperti itu? Oh, enggak, Pak. Sehingga A, B, C ini ketika ngajar, ilmu apapun yang dia sampaikan, gajinya sama. Ya. Padahal kita tahu bahasanya bisa jadi guru A ketika ngajar, ilmu yang dia sampaikan lebih banyak dibandingkan guru B misalnya. Terus gimana kalau seperti itu?
Berarti sebenarnya tarifnya itu bukan tarif ilmu, tapi tarif layanan. Jadi misalnya, saya mau ngajar ke Anda, tapi saya minta dibayar. Dibayarnya karena apa? Saya harus melakukan perjalanan ke sini. Saya harus menempuh transportasi ke sini, dan seterusnya. Nah, di posisi itulah saat beliau minta dibayar, lebih kepada minta dibayar karena pertimbangan beliau melayani. Tapi untuk ilmunya, ini nggak bisa dinilai, Pak. Kenapa? Nilainya mahal sekali. Karena ini pengetahuan tentang yang sangat dibutuhkan oleh orang dalam hidupnya. Misalnya, ya kita tahu misalnya tentang akidah yang lurus. Sampai terkadang membuat orang ketika belajar itu, oh, saya baru tahu. Oh, jadi ada oh effect. Begitu selesai belajar, dia bilang, oh, nah, itu namanya apa? Oh effect. Belajar yang sampai menimbulkan oh effect, itu kan terjadi perubahan luar biasa itu. Baru tahu saya, baru ngerti saya, baru ngeh saya. Harganya berapa yang kayak gitu itu? Masya Allah, nggak bisa dihargai. Maka sejatinya dia tidak sedang menjual ilmu, tapi yang ada adalah dia menjual layanan. Nah, apakah ini masih masuk kategori orang yang sedekah ilmu? Ya, insya Allah masih masuk. Berbeda dengan seperti ini. Saya akan datang ke rumah kamu, minta satu hadis. Nah, kemudian orang itu bilang, baik, saya akan sampaikan hadis yang saya punya, tapi syaratnya harus dibayar sekian. Dan dulu ada sebagian ulama yang punya hadis mensyaratkan kayak gitu. Saya akan sampaikan hadisku dengan cara dibayar dulu. Akhirnya orang yang mau mendengarkan hadis dari beliau bayar dulu. Bayar, lalu beliau sampaikan. Nah, karena orang ini memahami, dulu waktu saya mencari hadis ini, saya keluar modal sekian. Sampai harus jual ini untuk melakukan perjalanan jauh. Sampai saya bisa mendapatkan hadis ini. Maka ketika kamu ingin hadis dari saya minta bayaran sekian. Dulu ada yang seperti itu. Ya, maka kalaupun ada seperti ini di zaman sekarang, ya mungkin bisa kita sebut dia meniru orang yang pernah melakukan seperti itu. Walaupun ya ini tidak ideal, tapi hal semacam ini membuat dia tidak bisa sedekah ilmu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Mohon Amin. nasihatnya Ustaz. Di RT kami ada aturan jika ada kucing atau ayam yang berkeliaran maka ditembak atau dipukul. Untuk ayam memang ternak yang dipelihara dan kucing liar tidak ada yang memelihara. Untuk ayam dipelihara secara liar. Untuk ayam memang ternak yang dipelihara dan kucing liar tidak ada yang memelihara. Sebagian dari kami hanya memberi makan saja. Apakah termasuk zalim aturan tersebut? Jazakumullah khairan. Baik. Ya, kalau hewan itu dimiliki oleh seseorang, maka pemilik berkewajiban untuk menjaga agar jangan sampai ganggu orang lain. Itu benar ya. Sehingga misalnya pemilik ayam dilarang melepas ayamnya sampai ngotori tanah tetangga, kadang ayam itu ngerusak tanaman tetangga dan seterusnya. Maka pemilik ayam bertanggung jawab dalam hal ini. Kemudian hewan yang liar yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, hewan liar ini punya hak hidup. Dan kalaupun dia berkeliaran di tengah masyarakat, dia punya hak untuk itu. Karena dia berada di tempat umum. Sama seperti orang gila misalnya, dia jalan di lorong-lorong jalan, dia punya hak untuk hidup. Maka kalau sampai ada orang yang punya prinsip, pokoknya kalau ada hewan apapun yang liar tak tembak, ya. Sehingga dia membunuh hewan itu tanpa sebab, ya dia berdosa. Kenapa berdosa, Pak? Karena dia membunuh binatang tanpa sebab. Dan membunuh binatang tanpa alasan yang benar termasuk di antara perbuatan kejahatan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan untuk pertanyaannya. Atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mengikuti kelas tahsin online. Saya diminta membayar sejumlah uang untuk mendapatkan nomor antrian kelas. Antrian akan diberikan ketika akhir Januari atau Desember. Apakah hal ini termasuk transaksi boror atau bukan ya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Mengikuti kelas tahsin membayar untuk dapat antrian. Karena saking banyaknya yang ikut. Dan nanti akan tetap diberikan. Ya insya Allah tidak masalah. Dan tidak ada gharar di situ. Karena masalah kapan Anda dilayani ya, sesuai dengan urutan para pendaftar. Itu sama seperti Anda mau berobat di rumah sakit, Anda ngambil antrian, dapat urutan sekian misalnya. Kapan urutan ini akan dilayani? Tidak tahu Pak, sekarang baru nomor sekian. Bapak nomor berapa? Nomor sekian. Oh kayaknya masih lama. Tak tinggal dulu. Ya mungkin saja demikian. Tapi ini tidak gharar, walaupun Anda sudah bayar. Sehingga selama layanan itu akan diberikan oleh si pemberi layanan, namun Anda berada di urutan nomor sekian karena pendaftarnya cukup banyak, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz sekeluarga. Amin. Amin walakum bimithlin. Mohon izin bertanya ya Ustadz. Apakah ilmu yang bermanfaat yang Ustadz jelaskan tersebut juga termasuk di dalamnya ilmu dunia? Misalnya ilmu kedokteran dan lain-lain. Jazakumullahu khairan. Ini pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Apakah ilmu dunia juga terhitung sebagai ilmu yang bermanfaat? Dan beliau menyampaikan ilmu bermanfaat tidak hanya terbatas pada ilmu agama, termasuk juga ilmu dunia. Namun ini kembali kepada niat orang yang mempelajarinya. Jika dia mempelajari ilmu dunia tadi memang betul-betul untuk tujuan memberi manfaat bagi masyarakat, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau tujuan dia mempelajari ilmu dunia tadi hanya sebatas untuk memperkaya diri, untuk kepentingan pribadi, maka ya nilainya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan banyak misalnya dokter yang dia belajar dengan tujuan ingin melayani umat. Ada juga dokter yang belajar dengan tujuan agar dia bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Ada juga dokter yang belajar hanya untuk tujuan biar nanti kamu kaya, biar nanti kamu sukses, kamu dipandang masyarakat, dan seterusnya. Maka masing-masing berbeda tergantung niatnya. Oleh karena itu kalau orang belajar ilmu dunia tapi harapan dia biar bisa meraih banyak dari kesuksesan dunia, ya dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz beserta tim kajian dan semoga kami bisa mengamalkan ilmu yang diberikan. Amin walakum bimithlin. Saya ibu single parent dari 3 putra. Bolehkah saya berniat tidak akan menikah lagi dan menolak ajakan berumah tangga? Niat karena Allah, fokus mendampingi dan mendidik anak-anak saya hingga mereka dewasa. Kalau disebut niat karena Allah, kita tidak tahu sisi apa yang bisa digunakan. Namun jika Anda punya keinginan agar nanti bisa bertemu kembali dengan suami Anda yang sudah meninggal sebelumnya misalnya, ketika
seorang wanita itu ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan dikumpulkan bersama suaminya di surga jika dia tidak menikah lagi dengan lelaki yang lain. Ya, mudah-mudahan harapan ini Allah wujudkan dan dia diberi kesabaran. Tapi kalau dia punya keinginan agar saya pengen mendidik anak saya biar fokus, karena kalau nanti punya suami mungkin akan konsentrasinya jadi tidak maksimal karena harus melayani suami. Mudah-mudahan niat seperti ini niat yang mulia dan semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan, sehingga Anda berusaha sebagai single parent yang menjadi pemimpin bagi anak-anak dengan maksimal agar nanti anak-anak bisa sampai pada titik dewasa lebih baik. Mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya bayar pajak sawah, ladang, dan tanah yang ada rumah tinggalnya? Apa kita berdosa jika tidak bayar? Apa ada kaitannya dengan ketaatan kita kepada pemerintah? Jazakumullahu khairan. Memang pada asalnya seorang muslim tidak berkewajiban untuk bayar pajak berkaitan dengan bumi, bangunan yang dia tempati ketika itu jadi miliknya, sehingga dia tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka membayar pajaknya. Ini kalau kita bicara dari kacamata syar'i. Sebab kewajiban seorang muslim itu karena dua hal. Satu, kewajiban agama, itulah zakat. Dan yang kedua, kewajiban karena muamalah, seperti bayar utang, menyelesaikan tanggungan, dan seterusnya. Baik. Hanya saja, karena kita hidup bernegara, maka di sana ada aturan negara. Kalau sekiranya bayar pajak bumi dan bangunan itu tidak memberatkan Anda, maka kami sarankan sebaiknya Anda bayarkan. Tujuannya apa? Ya, misalnya melepas tanggung jawab yang itu nanti akan melekat di setiap warga. Dengan demikian, Anda tidak akan terbebani dengan kewajiban yang menumpuk ketika tidak bayar PBB tadi. Kecuali kalau Anda merasa keberatan. Saya nggak sanggup, keberatan. Pendapatan saya sekian dan habis. Sehingga kalau di sini ada kewajiban bayar PBB untuk sawah sekian. Petani itu mungkin sawahnya luas, tapi penghasilannya sedikit. Karena barangkali hasil panen dia hanya cukup untuk makan sehari-hari. Terus, karena dia nggak mampu untuk bayar PBB, ya sudah, tidak ada kewajiban bagi dia untuk bayar PBB. Ya. Dan dalam hal ini, karena dia tidak sanggup untuk melakukannya atau terlalu keberatan, maka ketika dia tidak bayar, dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi materi yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.